Bab 671, Duan Lingtian menampilkan keahliannya. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Pemilik token perintah nomor 30 adalah seorang pemuda berusia sekitar 35 tahun. Tak perlu dikatakan, para jenius muda dari berbagai kekaisaran adalah seniman bela diri jenius teratas di kekaisaran tempat mereka berasal, dan mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Lawan Duan Lingtian tidak terkecuali. Pria muda itu memiliki ekspresi arogan saat dia menilai Duan Lingtian dengan jijik, dan bertanya dengan jijik. Kamu anak yang maju secara otomatis di babak pertama. Namun, Duan Lingtian tidak memperhatikan pemuda itu, atau mungkin, dapat dikatakan bahwa Duan Lingtian tidak dapat diganggu. Setelah dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kultivasi lawannya, Duan Lingtian telah sepenuhnya mengabaikan lawannya. Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima sama sekali tidak mengancamnya. Nak, kamu agak sombong. Ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya, wajah pemuda itu tenggelam, dan matanya menunjukkan kilau yang kejam saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apakah kamu tahu bahwa tidak ada yang berani mengabaikanku? Seseorang memiliki hari ini. Duan Lingtian masih tidak melihat pemuda itu saat dia meluruskan lengan bajunya dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Nak, kamu mencari kematian. Wajah pemuda itu menjadi gelap saat origin energi naik di tubuhnya, dan dia sepertinya telah berubah menjadi api saat dia bersiul. Suara mendesing. Di langit, energi surga dan bumi bergolak untuk akhirnya menyatu menjadi 7 siluet naga bertanduk kuno. Semua ini tidak diragukan lagi telah mengungkapkan kultivasi pemuda itu. Tingkat kelima dari tahap inisiasi Void. Jika bukan karena pemuda berpakaian putih yang bertanggung jawab memimpin kompetisi bela diri dinasti hari ini karena tidak mengumumkan awal pertempuran, pemuda itu pasti sudah tidak sabar menyerang Duan Lingtian. Pada saat ini, tatapan semua orang di area penonton yang dihadiri oleh kelompok anggota Darkstone Empire memandang Duan Lingtian. Terutama Raja Yong dan perwakilan dari kerajaan Holdwin, mereka bahkan menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Keduanya ingin tahu apa kultivasi Duan Lingtian saat ini karena dia benar-benar mampu membuat Long Yun yang telah menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void sangat memikirkannya. Duan Lingtian. Long Yun menatap lekat-lekat pada Duan Lingtian saat dia menarik napas dalam-dalam dan juga ingin mengetahui kultivasi Duan Lingtian saat ini. Selain mengalahkan Suli dan membawa kehormatan bagi tuannya, tujuannya adalah untuk mengalahkan Duan Lingtian dan menghapus penghinaan di masa lalu. Jika memungkinkan, dia akan membunuh Duan Lingtian setelah mengalahkan Duan Lingtian, untuk menghindari Duan Lingtian mencari masalah dengan Trisekte Azure Forest di masa depan. Di dalam Trisekte Hutan Azure, pemimpin sekte asli dari Sekte Pedang Teratai Iblis adalah ayah angkatnya, dan dia sangat berhutang budi pada ayah angkatnya. Dia tidak ingin membiarkan ayah angkatnya berada dalam bahaya. Akhirnya aku bisa melihatmu bertarung. Pada saat yang sama dia bergumam, Suli memiliki ekspresi yang penuh dengan antisipasi. Area tontonan kelas 3 di sekitar Cage Battle Arena sekarang gempar. Itulah pemuda yang beruntung selama putaran pertama seleksi dan maju secara otomatis. Pemuda ini seharusnya menjadi yang termuda di antara para jenius muda dari berbagai kerajaan yang telah tiba di sini hari ini, kan? Tepat sekali, dia memang yang termuda, dan dia terlihat paling banyak berusia sekitar 25 tahun. Dari kekaisaran mana dia? Mungkinkah tidak ada orang lain di antara generasi muda kekaisaran itu? Penonton di area tontonan kelas 3 ini tidak dapat melihat situasi di area tontonan kelas 2. Anggota lain dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Beberapa perwakilan dari kerajaan lain di area penonton kelas 2 mengetahui asal-usul Duan Lingtian. Kali ini, dua jenius muda di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau lebih tinggi datang dari Kekaisaran Batu Kegelapan, dan sulit bagi Kekaisaran Batu Hitam untuk tidak menarik perhatian. Nak, jika kamu masuk akal maka cepatlah mengakui kekalahan, jika tidak, begitu pertempuran dimulai, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 2. Lawan Duan Lingtian, pemuda itu memiliki ekspresi biadab, dan matanya berkedip-kedip dengan kilau merah berdarah yang seolah-olah sedang menunggu kesempatan untuk menelan Duan Lingtian. Memotongku menjadi 2, Duan Lingtian tersenyum. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Kamu akan segera melihat. Meskipun ekspresi tenang Duan Lingtian menyebabkan pemuda itu samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tapi jejak kegelisahan ini menghilang ketika dia melihat penampilan muda Duan Lingtian.
Dia tidak berpikir bahwa seorang pria muda yang berusia sekitar 25 tahun akan cocok untuknya, seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima, dan lawannya hanya sengaja membuat bingung. Dia percaya bahwa selama dia bertahan sampai saat pemuda berpakaian putih mengumumkan bahwa pertempuran dimulai, maka pemuda di hadapannya ini pasti akan mengakui kekalahan pada saat pertama yang mungkin, sedangkan dia akan mengambil kesempatan dalam sekejap untuk sobek pemuda itu menjadi dua. Dia akan melakukan apa yang dia katakan. Mulai, setelah 20 jenius muda mengambil tempat mereka, pemuda berpakaian putih itu berbicara. Seketika, banyak jenius muda menyerang, dan mereka memilih untuk menyerang terlebih dahulu untuk mengambil inisiatif. Di antara mereka termasuk lawan Duan Lingtian. Begitu pemuda berpakaian putih itu selesai berbicara, lawan Duan Lingtian melesat ke arah Duan Lingtian seperti elang pemburu yang sedang menangkap mangsanya. Di langit, 8 siluet naga bertanduk kuno lainnya dan beberapa ribu siluet mamut kuno muncul di samping 7 naga bertanduk kuno yang ada. Jelas, bukan hanya lawan Duan Lingtian adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima, dia bahkan memahami konsep tingkat kelima dan memiliki senjata roh kelas 5. Mendesis, tangan kanan pemuda itu memegang erat cakar senjata rohnya saat itu merobek langit dan menimbulkan gelombang deru angin yang sedikit menusuk telinga. Sosoknya melintas seperti angin dan tiba di depan Duan Lingtian dalam sekejap mata. Dia menyerang dengan cepat seperti sambaran petir, senjata roh kelas 5-nya yang mengandung energi asal yang mengamuk saat konsep tingkat kelimanya mengikuti energi asalnya seperti bayangan dan melintas di langit untuk langsung menuju kepala Duan Lingtian. Ekspresi Duan Lingtian tenang seperti sebelumnya ketika dihadapkan dengan serangan paksa penuh dari seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima. Ketika dia melihat cakar tajam lawannya melintas, Duan Lingtian bergerak, seni menggambar pedang. Lawannya belum tiba, namun Duan Lingtian sudah mengangkat tangannya dan dengan ringan menjabat tangannya. Tidak ada yang hadir dengan jelas melihat cahaya pedang berwarna ungu yang melintas, dan tampaknya telah berubah menjadi ular kolubridai beracun yang dengan ganas menggigit leher pemuda itu. Suara mendesing, seiring dengan menghilangnya cahaya pedang, penonton di sekitarnya bahkan tidak pada waktunya untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika Duan Lingtian telah menyingkirkan pedang fleksibel Valet Myrtle di tangannya dan menendang keluar. Bang! Sesaat sebelum cakar tajam pemuda itu mendekatinya, kaki Duan Lingtian menendang dada pemuda itu dan menendangnya terbang. Pada saat ini, pemuda itu tetap tidak bergerak dan membiarkan Duan Lingtian menendangnya terbang. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat memperhatikan bahwa itu bukan karena dia tidak ingin bergerak. Itu karena dia sudah mati. Di tenggorokannya ada bekas pedang yang sangat kecil, dan darah segar yang menyilaukan dan gemerlap tanpa henti menyembur dari sana. Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima dibunuh oleh Duan Lingtian dengan satu gerakan. Nomor 32 menang. Pria parubaya yang bertanggung jawab atau merekam hasilnya tertegun sejenak sebelum pulih dari keterkejutannya dan mengumumkan hasilnya. Betapa kuatnya, dia membunuh seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima dalam satu gerakan. Apakah ini benar-benar seorang pemuda yang baru berusia sekitar 25 tahun? Kerumunan yang awalnya berpikir bahwa Duan Lingtian pasti akan kalah terkejut. Mengapa Kekaisaran Batu Kegelapan memiliki begitu banyak ahli muda? Banyak perwakilan kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa para jenius muda yang kuat seperti itu akan muncul berturut-turut dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Sejauh yang mereka ketahui, kekuatan pemuda berbaju ungu ini tampaknya tidak kalah dengan dua jenius muda lainnya dari Kekaisaran Batu Kegelapan yang berada di tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void atau lebih tinggi. Seperti yang diharapkan, perwakilan Kekaisaran Holdwyn menghela nafas. Meskipun Raja Yong sudah siap secara mental sejak lama, dia masih terkejut. Duan Lingtian sebenarnya sangat kuat. Orang ini sepertinya masih menahan diri. Alis lurus Suli terangkat saat dia berpikir sendiri. Duan Lingtian, Long Yun memiliki ekspresi serius. Ketika Duan Lingtian menyerang sebelumnya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan itu membuatnya menyadari bahwa dia masih sedikit lebih rendah dari Duan Lingtian. Ini menyebabkan dia sangat tidak senang. Aku ingin tahu apa peluang kemenanganku. Ketika dihadapkan dengan banyak tatapan membara, Duan Lingtian benar-benar mengabaikannya saat dia melintas dan berubah menjadi sambaran petir berwarna ungu yang memancar. Tapi kali ini, dia tidak kembali ke tempat yang lain dari Kekaisaran Darkstone berada, dan dia malah langsung menuju ke area tontonan kelas 1.
Tindakannya menyebabkan banyak orang tercengang. Sepertinya tidak semua orang bisa naik ke sana, kan? Bahkan pemuda berpakaian putih yang bertanggung jawab memimpin arena pertempuran kandang tidak bisa tidak melihat sedikit. Ketika dia melihat Duan Lingtian duduk di samping ketiga anggota klan Feng, sedikit keterkejutan menyelimuti wajah pemuda berpakaian putih itu. Seseorang dari kekaisaran kecil seperti dia benar-benar mengenal Feng Wudao. Tian Wu, berapa banyak yang kita menangkan? Duan Lingtian duduk di samping Feng Tianwu dan bertanya dengan sedikit tidak sabar. Feng Tianwu tercengang, lalu dia menyadari apa yang Duan Lingtian bicarakan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya dengan senyum pahit. Kakak Duan, arena pertempuran kandang belum memulai taruhan hanya akan dimulai sekali ketika putaran ketiga pemilihan dimulai. Itu hanya dimulai selama putaran ketiga seleksi. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini, dan mereka menyadari bahwa dia terlalu tidak sabar. Duan Lingtian tersenyum malu, dan kemudian dia memberitahu Feng Wudao dan Penatua Kong sebelum kembali ke area penonton bahwa yang lain dari Kekaisaran Batu Kegelapan duduk di sisi Suli. Duan Lingtian, Anda kenal seseorang yang duduk di area tontonan kelas 1. Perwakilan dari Kekaisaran Holdwin, lelaki tua bermarga Liu, memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Agak, Duan Lingtian mengangguk dengan santai. Agak, sudut mulut lelaki tua itu berkedut. Jawaban macam apa ini? Setelah Duan Lingtian duduk, dia bisa melihat banyak tatapan masih melekat padanya dan tidak ditarik untuk waktu yang lama, dan itu menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata. Untungnya, setelah beberapa saat, tatapan itu menjauh darinya berturut-turut, dan itu membuatnya menghela nafas lega. Perasaan dipandang seperti monyet sangat tidak menyenangkan. Sementara itu, 18 jenius muda lainnya telah berturut-turut memutuskan pemenang pertempuran mereka. 10 orang termasuk Duan Lingtian menjadi orang yang pertama maju di babak kedua, sedangkan Gao Yuhai yang masuk arena bersama Duan Lingtian malah tersingkir. Selanjutnya, putaran kedua berlanjut. Karena orang-orang yang berpartisipasi di putaran kedua hanya setengah dari orang-orang yang berpartisipasi dalam pemilihan putaran pertama, putaran kedua selesai dengan cepat. Di sisi Kekaisaran Batu Hitam, hanya Duan Lingtian, Suli, dan Long Yun yang maju. Adapun Kekaisaran Holdwin, hanya 2 dari mereka yang tersisa, dan mereka adalah 2 seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 terkuat dari Kekaisaran Holdwin. Seleksi putaran kedua telah berakhir. Istirahat selama 15 menit, setelah 15 menit, seleksi putaran ketiga akan dilanjutkan. Pemuda berpakaian putih itu berbicara tepat waktu. Bab 672, Maju Berturut-turut. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Sampai sekarang, sekelompok jenius muda yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti telah secara langsung menghancurkan lawan mereka atau secara langsung dihancurkan oleh lawan mereka. Tentu saja, ada beberapa yang setara, dan pertempuran antara para jenius muda ini lebih mengandalkan pengalaman dan keterampilan tempur mereka sendiri. Keterampilan di sini biasanya berarti keterampilan bela diri. Tetapi dalam hal tingkat keterampilan bela diri mereka, para jenius muda yang hadir praktis setara, dan mereka semua menguasai keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi pada tahap kesempurnaan. Ini adalah sesuatu yang telah diperhatikan Duan Lingtian sejak lama. Untuk seniman bela diri Void Praying Stage, keterampilan bela diri Earth Rank terhubung ke Force yang mereka pahami. Selama kekuatan mereka mencapai tahap lanjut, keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi mereka akan masuk ke tahap kesempurnaan, sedangkan, ini menyebabkan seniman bela diri tahap inisiasi Void berada dalam situasi yang sangat memalukan. Kecuali mereka memahami konsep interpretasi Void sesegera mungkin dan mengembangkan keterampilan bela diri peringkat surga, jika tidak, ketika mereka melawan lawan, mereka akan melihat bahwa lawan mereka biasanya setara dengan mereka dalam pencapaian keterampilan bela diri. Dengan demikian, pertempuran antara keduanya sebagian besar bergantung pada energi dan konsep asal terbuka. Jika energi asal dan konsep mereka setara, maka itu akan menjadi ujian pengalaman tempur masing-masing dan perbedaan antara dua keterampilan bela diri yang sama-sama merupakan keterampilan bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Seseorang dengan celah inferioritas yang lebih jelas dari lawan pasti akan kalah. Dalam kaitannya dengan keterampilan bela diri, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara keterampilan bela diri peringkat surga dan keterampilan bela diri peringkat bumi. Melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali,
Duan Lingtian memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap keterampilan bela diri peringkat surga. Keterampilan bela diri peringkat surga berbeda dari keterampilan bela diri peringkat bumi. Keterampilan bela diri peringkat bumi sepenuhnya bergantung pada tingkat kekuatan seseorang, sedangkan, meskipun keterampilan bela diri peringkat surga memiliki ambang batas yang membutuhkan tahap interpretasi void untuk dipahami, atau dengan kata lain konsep menengah untuk mengolah, itu tidak mematuhi tingkat dari konsep. Itu terutama panduan untuk lebih sempurna memanfaatkan konsep dan energi asal seseorang untuk mengeksekusi serangan, pertahanan, dan kecepatan yang jauh lebih efektif. Misalnya, dalam pertempuran antara dua seniman bela diri tahap interpretasi void tingkat pertama, pemahaman mereka dalam konsep adalah sama, namun senjata roh yang pertama adalah tingkat yang lebih rendah dari yang terakhir. Itu akan menjadi kekuatan dari dua naga bertanduk kuno yang lebih rendah dari yang terakhir. Dalam keadaan ini, jika pencapaian sebelumnya dalam keterampilan bela diri peringkat surga jauh melampaui yang terakhir, maka tidak mungkin bagi yang pertama untuk mendapatkan kemenangan. Pada saat itu, kedalaman keterampilan bela diri peringkat surga sudah cukup untuk mengabaikan perbedaan dari hanya dua naga bertanduk kuno. Misalnya, kekuatan kasar yang terakhir melampaui yang pertama, namun yang pertama lebih mahir dalam keterampilan daripada yang terakhir, jadi, bukan tidak mungkin bagi yang pertama untuk mendapatkan kemenangan. Hati Duan Lingtian tersentak ketika dia memikirkan sampai di sini. Tentu saja, meskipun itu kekuatan kasar, perbedaannya tidak bisa terlalu besar, misalnya, ketika orang dewasa dibandingkan dengan seorang anak, bahkan jika orang dewasa itu tidak tahu keterampilan apapun, namun anak itu telah mencapai kesempurnaan dalam keterampilannya, masih mustahil bagi seorang anak untuk mengalahkan orang dewasa. Ketika perbedaan kekuatan mencapai batas tertentu, yang memiliki kekuatan lebih kuat akan benar-benar menghancurkan yang lebih lemah. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas dari Duan Lingtian. Di antara keterampilan bela diri tingkat surga, keterampilan bela diri tingkat surga tingkat rendah masih baik-baik saja karena mereka tidak memiliki terlalu banyak persyaratan. Jika itu adalah keterampilan bela diri tingkat surga tingkat tinggi, maka tidak semua orang mampu mengolahnya. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia mengingat teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan yang dia dapatkan di harta karun Raja Pedang. Teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan itu membutuhkan kekuatan spiritual untuk digunakan saat mengeksekusinya. Kecuali jika seseorang adalah master prasasti, jika tidak, hanya sekali seseorang menjadi kaisar bela diri, seseorang akan mampu menggunakan kekuatan spiritual untuk mengeksekusi teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Dibandingkan dengan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan, meskipun kilatan cahaya 9 naga yang terkandung dalam bentuk ketujuh teknik penguasa perang 9 naga adalah keterampilan bela diri peringkat surga tingkat tinggi, itu tidak memerlukan mengandalkan kekuatan spiritual, sementara itu, Duan Lingtian mulai mengingat ingatan yang terkait dengan teknik penguasa perang 9 naga yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Konsep pedang. Tidak pernah Duan Lingtian membayangkan bahwa selain metode kultivasi mental, bentuk ketujuh dari teknik penguasa perang 9 naga juga mengajarkan seseorang bagaimana memahami konsep pedang dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi ternyata Nine Dragons Radiant Flash ini adalah sword skill. Ini adalah sword skill yang benar-benar baru di mana Kaisar Bela Diri kelahiran kembali menggabungkan sword skill tingkat tinggi Heaven Rank, Nine Dragons Flash dan Radiant Sword, untuk dibentuk. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Keterampilan pedang, konsep pedang, jika aku bisa memahami konsep pedang, maka dengan mengandalkan fragmen konsep pedang yang kumiliki, bukankah kemajuanku dalam konsep pedang akan serupa dengan konsep anginku dan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika dia memikirkan sampai di sini, perasaan Duan Lingtian melonjak. Kejutan yang menyenangkan datang terlalu cepat. Sejak awal, ketika dia mendapatkan fragmen konsep pedang, Duan Lingtian pernah berpikir untuk memahami kekuatan pedang dan membiarkan kekuatan pedangnya berubah menjadi konsep pedang. Dengan cara ini, fragmen konsep pedang dapat digunakan dan tidak disia-siakan, terlebih lagi, jika dia memahami konsep pedang, itu akan sangat mempengaruhi masa depannya. Ketika dia berada di harta karun Raja Pedang tempo hari, dia pernah mendapatkan 3 fragmen kedalaman. Salah satu fragmen di antaranya adalah fragmen kedalaman pedang. Jika dia ingin fragmen kedalaman pedang berguna, maka dia harus terlebih dahulu memahami konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 dan baru setelah itu dia dapat mulai menyentuh kedalaman pedang. Tidak peduli apa,
Bentuk ketujuh dari teknik penguasaan perang sembilan naga dapat dikatakan sebagai bantuan tepat waktu kali ini, dan itu menunjukkan jalan kemajuan bagi Duan Lingtian dan memungkinkannya untuk menghindari salah belokan. Duan Lingtian, Duan Lingtian, Duan Lingtian. Tiba-tiba, dalam keadaan linglung, dia mendengar gelombang teriakan memanggilnya. Dia bergidik dan kembali sadar sebelum melihat Suli yang ada di sisinya. Apa yang salah? Sebelumnya, justru Suli yang memanggilnya. Jangan terganggu, giliranmu untuk memasuki arena. Suli tertawa pahit. Duan Lingtian tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan melihat Long Yun sudah melesat ke langit di atas arena. Ada juga 18 jenius muda lainnya yang muncul. Babak ketiga sudah dimulai. Duan Lingtian bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, dan kemudian dia keluar untuk menindaklanjuti yang lain. Orang-orang yang pertama memasuki arena setelah putaran ketiga seleksi dimulai adalah para jenius muda yang memiliki token perintah nomor 1 hingga nomor 80 yang telah memenangkan pertempuran mereka. Lawan Duan Lingtian adalah seorang pemuda berbaju hijau. Tahap inisiasi Void tingkat 4. Setelah dia mendeteksi kultivasi lawannya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Setelah 20 jenius muda mengambil posisi mereka, suara pemuda berpakaian putih itu terdengar. Mulai, aku mengaku kalah. Begitu pemuda berpakaian putih itu selesai berbicara, suara panik terdengar setelahnya, dan itu sangat cemas. Itu adalah lawan Duan Lingtian, pemuda berpakaian hijau yang telah mengaku kalah. Agak di luar dugaan Duan Lingtian bahwa lawannya akan mengakui kekalahan begitu cepat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Bahkan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat kelima dibunuh olehmu dengan satu gerakan. Aku merasa aku jauh dari tandinganmu, semoga kamu bisa mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, pada akhirnya. Sebelum pemuda berpakaian hijau itu pergi, dia mengangguk ke Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, dengan kekuatan pemuda berbaju ungu di depannya, tidak sulit untuk maju di fase pertama kompetisi bela diri hari ini. Jadi, dia berharap Duan Lingtian berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Terima kasih. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan menjawab. Selanjutnya, Duan Lingtian menjadi orang pertama yang maju di babak ketiga. Aku mengaku kalah. Dalam waktu singkat, suara lain terdengar. Lawan Long Yun lah yang mengaku kalah. Long Yun adalah yang kedua untuk maju. Selanjutnya, Duan Lingtian dan Long Yun menuju ke tempat yang sama dan kembali ke area tontonan kelas 2 di mana semua orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan duduk. Selamat, senyum muncul di wajah Raja Yong. Pada saat ini, dia dapat memperhatikan bahwa ketika perwakilan dari berbagai kerajaan memandangnya, mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu, dan itu membuatnya merasa seolah-olah dia sedang melayang. Selain sebagian orang yang mengaku kalah di ronde ketiga, pertempuran bahkan lebih intens. Giliranku. Tak lama kemudian giliran Suli, sedangkan Suli hanya bersikap formalitas saja, karena lawannya langsung mengaku kalah tanpa ragu sedikitpun. Suli, maju. Di sisi Kekaisaran Darkstone, ketiga jenius muda yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi di babak ketiga telah maju, sedangkan, dua jenius muda dari Kekaisaran Holdwin memiliki keberuntungan, karena mereka tidak menemukan keberadaan di atas tingkat ke-6 tahap inisiasi Void, memungkinkan keduanya untuk maju. Hanya 45 jenius muda yang bisa maju dari putaran ketiga seleksi. Setelah 15 menit istirahat, ronde keempat dilanjutkan. Tujuan dari babak keempat adalah untuk memutuskan 30 jenius muda. Duan Lingtian, Long Yun, dan Suli tidak bertemu dengan jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7 lainnya dan dengan mudah maju sekali lagi. Tapi, setelah mereka maju kali ini, pria parubaya yang bertugas mencatat hasil meminta mereka untuk tetap tinggal. Sepertinya hasil untuk kompetisi hari ini akan segera diumumkan. Transmisi suara Suli masuk dengan jelas ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk. Masih pagi sekali. Selanjutnya, Duan Lingtian melihat ke langit, dan dia menyadari bahwa senja masih belum turun. Dalam waktu singkat, 27 jenius muda lainnya telah maju juga. Putaran keempat seleksi telah berakhir, sekarang, putaran kelima seleksi akan dimulai. Tidak peduli siapa itu, selama itu adalah seseorang yang telah tersingkir, Anda memiliki satu kesempatan untuk mengeluarkan tantangan. Suara pemuda berpakaian putih itu terdengar di seluruh arena pertempuran kandang,
dan suaranya bergema di telinga semua orang seperti guntur. Mereka yang merasa keberuntungan mereka buruk sebelumnya dapat datang ke sini dan memberikan tantangan kepada 30 jenius muda di sini. Ingat, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Setelah Anda kalah, Anda akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi di fase berikutnya, dari kompetisi bela diri dinasti. Pemuda berpakaian putih itu terus menambahkan. Seketika, gelombang napas berat yang naik dan turun secara berirama terdengar dari area tontonan kelas 2 yang mengelilingi arena pertempuran kandang, sedangkan semua orang di area penonton kelas 3 melihat ke arah langit di atas arena dengan antisipasi. Mereka semua tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi kelompok jenius muda yang tersingkir sebelumnya. Selama mereka memiliki kekuatan dan kepercayaan diri, para jenius muda pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Bab 673, akhir dari fase pertama. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Akhirnya sampai saat ini, seorang pria muda di salah satu area tontonan kelas 2 berdiri sebelum muncul untuk berdiri di langit di atas arena, dan dia menggosok telapak tangannya saat dia berbicara dengan ekspresi bersemangat. Jelas, dia sudah menunggu lama untuk momen ini. Duan Lingtian melihat ke arah pemuda itu, dan dia memiliki sedikit kesan tentang orang ini. Orang ini adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 yang tidak memiliki keberuntungan sebelumnya dan bertemu dengan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 yang menyebabkan kerugiannya. Dalam waktu singkat, pemuda ini memilih lawan. Lawannya adalah eksistensi di tingkat ke-5 dari tahap inisiasi Void. Ketika dia mengungkapkan kekuatannya di tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void, konsep tingkat ke-6-nya, dan senjata roh kelas 5, lawannya mengakui kekalahan secara langsung, dan dia maju dengan mulus. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Dengan seseorang yang memimpin, beberapa jenius muda lainnya yang merasa keberuntungan mereka tidak baik sebelumnya telah muncul secara berurutan juga dan mulai mengeluarkan tantangan. Beberapa berhasil, sementara beberapa tidak, namun bahkan jika mereka gagal, mereka tidak sedikit pun sedih dan malah menghela nafas lega. Setidaknya, mereka sudah mencoba dan tidak menyesal. Seiring dengan berlalunya waktu, hampir semua seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-5 di antara 30 jenius muda yang telah maju ke tahap ini tersingkir melalui tantangan dari orang lain. Untuk sementara waktu, selain para jenius muda di tingkat ke-7 tahap inisiasi Void atau lebih tinggi, hanya sekelompok seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 yang tersisa. Dari awal hingga akhir, hampir 10 jenius muda di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void ke atas yang termasuk Duan Lingtian, Su Li, dan Long Yun tidak ditantang oleh siapapun. Tetapi beberapa jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-6 lainnya kadang-kadang diganti. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa sadar, cahaya merah mulai muncul di cakrawala, dan senja berangsur-angsur turun. Sementara itu, sudah tidak ada lagi orang yang berinisiatif untuk mengeluarkan tantangan. Setelah 15 menit, jika tidak ada yang muncul untuk mengeluarkan tantangan lagi, maka kompetisi bela diri dinasti hari ini akan berakhir. Pemuda berpakaian putih berdiri di langit di atas arena dan berbicara perlahan, dan suaranya dengan jelas menyebar ke sekeliling. Dalam waktu singkat, 15 menit berlalu dan tidak ada yang mengeluarkan tantangan lagi. Kompetisi bela diri dinasti hari ini telah berakhir, 30 jenius muda yang telah maju ke fase kedua masih akan berkumpul di sini besok. Pada saat itu, kalian semua akan berkumpul dengan para ahli muda dari berbagai kekuatan dinasti Darhan, dan melakukan pertempuran fase kedua dari kompetisi bela diri dinasti. Setelah dia selesai berbicara, pemuda berpakaian putih itu langsung terbang. Kerumunan penonton di Cage Battle Arena juga pergi secara berurutan. Itu hanya pemanasan hari ini, besok akan menjadi yang paling menarik. Pada saat itu, 30 jenius muda dari berbagai kerajaan yang dipilih dengan cermat akan bersaing dengan para jenius muda paling menonjol dari dinasti Darhan kita, dan itu benar-benar sesuatu yang layak untuk diantisipasi. Semua penonton di area penonton kelas 3 berangsur-angsur bubar, dan suara bersemangat yang sama naik dan turun. Aku harus datang lebih awal dan menempati tempat yang bagus besok. Sekarang setelah aku membicarakannya, keberuntunganku benar-benar bagus dengan memasang taruhanku pada para jenius muda tahap inisiasi Void tingkat ke-7. Meskipun pengembaliannya tidak tinggi, aku masih mendapatkan sedikit perak. Kamu masih ingin menempati tempat yang bagus besok. Lelucon yang luar biasa. Aku sudah memutuskan bahwa begitu kebanyakan orang pergi,
aku akan menempati tempat dan tidak pergi, aku akan melewatkan malam di sini malam ini. Ide ini tidak buruk, kenapa aku tidak memikirkannya lebih awal? Dalam waktu singkat, banyak penonton di area penonton kelas 3 berhenti bergerak, dan tatapan mereka menatap ke kursi yang sangat bagus seolah-olah mereka adalah serigala kelaparan yang menatap mangsanya. Di langit di atas arena pertempuran kandang, 30 jenius muda berdiri diam di udara. Astaga, 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 astaga. Tepat pada saat ini, gelombang lolongan angin yang menusuk telinga terdengar. Selanjutnya, banyak sosok terlihat terbang di langit dan berdiri di langit di atas arena pertempuran kandang. Orang-orang ini adalah orang-orang dari berbagai kerajaan yang dimiliki oleh 30 orang jenius muda. Saat ini, wajah semua orang ini dipenuhi dengan kegembiraan. Adapun kekaisaran yang tidak maju ke fase kedua, perwakilan dan jenius muda mereka pergi dengan sedih. Duan Lingtian, Su Li, Long Yun, selamat. Raja Yong membawa serta anggota Kekaisaran Batu Kegelapan untuk berdiri di dekat kelompok 3 Duan Lingtian saat dia tersenyum ringan dan berbicara. 3 orang dari Kekaisaran Darkstone telah maju, dan ini adalah sesuatu yang hanya berhasil dilakukan oleh Kekaisaran Darkstone. Kali ini, Kekaisaran Batu Kegelapan bisa dikatakan menjadi pusat perhatian. Bahkan jika orang yang bertanggung jawab atas arena pertempuran kandang bahkan secara pribadi datang untuk menemui Raja Yong dan mengatakan bahwa karena kinerja Kekaisaran Batu Kegelapan kali ini, keluarga Kekaisaran Dinasti Darhan akan memberikan hadiah besar kepada Kekaisaran Batu Kegelapan. Duan Lingtian dan Su Li menjawab sambil tersenyum, dan untuk Long Yun, dia memiliki ekspresi tenang yang tidak menunjukkan emosi dari awal hingga akhir. Tapi, pada saat ini, Duan Lingtian malah dengan jelas memperhatikan bahwa ketika Long Yun sesekali meliriknya, itu jelas mengandung niat pertempuran yang dalam. Jelas, Long Yun masih memiliki niat untuk menginjak-injak Duan Lingtian di bawah kakinya dan menghapus rasa malu yang dideritanya di masa lalu. Kakak Duan, tiba-tiba, transmisi suara memasuki telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah suara Feng Tianwu. Selanjutnya, Duan Lingtian memberitahu Raja Yong dan Su Li sebelum terbang untuk naik ke area tontonan kelas 1 di bawah tatapan rumit semua orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan, dan dia tiba di samping 3 anggota klan Feng Tianwu. Duan Lingtian memandang Feng Tianwu dan tersenyum. Berapa kemenangannya? Dia menduga bahwa alasan Feng Tianwu memanggilnya tidak lain adalah karena taruhan origin seton kelas rendah. Feng Tianwu tertawa pahit. Peluangmu sangat rendah, aku menempatkan semua batu asal kelas rendah selama ronde ketiga dan keempat, namun pada akhirnya hanya 300 batu asal kelas rendah yang dimenangkan. 300 batu asal kelas rendah. Duan Lingtian tercengang, sedikit sekali, meskipun dia menduga bahwa peluangnya tidak akan begitu tinggi, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan serendah itu. Bukankah ini agak terlalu absurd, bukan? Dia hanya ingin mendapatkan beberapa batu asal. Dia tidak serakah, dia hanya ingin menggandakan batu asal dan mendapatkan 5.000 batu asal lagi. Hanya keinginan kecilnya yang begitu sulit diwujudkan. Saudara Duan, Anda terlalu cemas. Kompetisi bela diri dinasti hari ini sama sekali tidak dapat dianggap sebagai kompetisi bela diri dinasti yang sebenarnya, dan itu hanya kompetisi antara para jenius muda dari berbagai kerajaan Anda. Penatua Kong terdekat menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, kompetisi bela diri dinasti besok adalah daya tarik utama yang sebenarnya. Pada saat itu, minta nona muda untuk menempatkan semua batu asal kelas rendah pada dirimu sendiri, dan kamu pasti akan mendapatkan cukup sedikit. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu percaya diri untuk terus mendapatkan kemenangan. Besok, tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menyala ketika dia mendengar ini. Benar, besok adalah awal sebenarnya dari kompetisi bela diri dinasti. Pada saat itu, semua 30 jenius muda termasuk dia yang baru saja maju ke fase kedua akan berkumpul bersama dengan semua jenius muda yang luar biasa dari dinasti Darhan untuk bersaing untuk kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Dia bisa membayangkan bahwa kompetisi bela diri dinasti yang dimulai besok pasti akan lebih ramai dan menarik. Hari ini, di antara 30 orang yang menjadi terkenal dari para jenius muda dari berbagai kerajaan, ada kurang dari 10 keberadaan di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau lebih tinggi, sedangkan para jenius muda di tingkat ke-7 dari inisiasi Void panggung dan di atasnya di dinasti Darhan jauh lebih dari ini. Karena sudah begini, Tianwu, jagalah origin stone itu untukku.
Besok, jika aku memasuki arena, ingatlah untuk meletakkan semua Origin Stone padaku, kata Duan Lingtian kepada Feng Tianwu. Sekarang, Duan Lingtian tampaknya telah melihat setumpuk besar batu asal kelas rendah melambai padanya dan menunggunya untuk mengambilnya. Sayangnya, jika bukan karena Origin Stone kelas menengah dan Origin Stone kelas tinggi yang terlalu menarik perhatian, saya pasti akan mempertaruhkan semua Origin Stone yang saya miliki untuk diri saya sendiri. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya dan merasa sangat menyesal karena dia tidak bisa terlalu mencolok. Lingtian, ikuti kami kembali hari ini juga. Saat ini, meskipun dinasti Darhan tampaknya damai, tetapi arus bawah sebenarnya mengalir secara rahasia, dan itu yang paling aman jika kamu berada di sisiku. Feng Wudao memandang Duan Lingtian dan menyarankan. Kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan, seolah-olah selama Duan Lingtian berada di sisinya, maka tidak ada yang berani menyentuh Duan Lingtian di wilayah dinasti Darhan. Baik, Duan Lingtian tidak menolak niat baik Feng Wudao dan langsung setuju sebelum berkata, Paman Feng, aku akan memberitahu Raja Yong. Karena dia memutuskan untuk terus tinggal di perkebunan klan Feng, maka dia harus memberitahu Raja Yong. Selanjutnya, sosok Duan Lingtian muncul di dekat Raja Yong dan sekelompok jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa Raja Yong dikelilingi di tengah oleh sekelompok lelaki tua dan mengobrol dengan riang dengan mereka. Saat dia berbicara, dia bersemangat tinggi seolah-olah dia telah menemukan hal yang membahagiakan. Meskipun dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang sedang dibicarakan Raja Yong dengan orang-orang tua itu, Duan Lingtian dapat menebak beberapa hal. Tidak lain karena 3 orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan telah maju hari ini. Duan Lingtian dapat mengenali bahwa orang-orang tua di sekitar Raja Yong adalah perwakilan dari kerajaan lain. Karena dia, Su Li, dan Long Yun, Kekaisaran Batu Kegelapan bisa dikatakan berdiri tepat di bawah pusat perhatian kali ini, dan itu menyebabkan para anggota kerajaan lain menjunjung tinggi Kekaisaran Batu Kegelapan. Raja Yong, Duan Lingtian berbicara tiba-tiba, dan meskipun suaranya tidak keras, itu menyebabkan Raja Yong kembali sadar. Duan Lingtian, Raja Yong melihat ke sumber suara. Raja Yong, Kekaisaran Batu Kegelapanmu benar-benar lebih dari yang terlihat. Anak kecil seperti itu sudah memiliki kultivasi yang tampaknya berada di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void ke atas. Dia benar-benar tidak sederhana. Duan Lingtian, nama ini cukup mendominasi. Dia juga sama seperti namanya. Setelah orang tua melihat Duan Lingtian, mereka tidak pelit dengan kata-kata pujian sedikitpun. Terima kasih, senior, atas pujiannya. Aku malu dengan pujian yang tidak pantas ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum kepada orang tua itu. Tidak buruk, tidak arogan atau angkuh, dia prospek muda yang bagus. Orang-orang tua itu mengangguk berulang kali untuk memuji sekali lagi. Raja Yong. Sementara itu, Duan Lingtian tidak terus berbasa-basi dengan orang tua itu, dan dia malah menatap Raja Yong. Aku tidak akan kembali, kan, kalian semua hari ini. Aku akan kembali ke perkebunan klan Feng bersama Paman Feng dan yang lainnya. Baik, Raja Yong mengangguk. Kalau begitu sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Duan Lingtian menjawab Raja Yong, dan kemudian dia mengucapkan selamat tinggal pada Su Li sebelum pergi dengan 3 anggota klan Feng. Raja Yong, Duan Lingtian dari Kekaisaran Batu Kegelapanmu ini bahkan mengenal sosok hebat yang memiliki kualifikasi untuk naik ke area tontonan kelas 1 di arena pertempuran kandang ibu kota. Seorang lelaki tua melihat sosok Duan Lingtian yang menghilang di kejauhan dan bertanya kepada Raja Yong dengan rasa ingin tahu. Bab 674, Pedang Roh Kelas 3. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Perbedaan tingkat area tontonan di arena pertempuran kandang ibu kota dinasti Darhan adalah sesuatu yang bisa diketahui dengan jelas dengan sedikit menanyakannya. Orang tua yang bertanya pada Raja Yong jelas sudah lama mengetahui hal ini. Ya, Raja Yong mengangguk ketika dihadapkan dengan pertanyaan orang tua itu. Dia mengatakan klan Feng sebelumnya. Klan Feng, mungkinkah klan Feng itu? Ketika sosok Duan Lingtian dan 3 anggota klan Feng menghilang di depan mata mereka, lelaki tua lain bereaksi terhadap makna dalam kata-kata Duan Lingtian, dan murid-muridnya tidak bisa membantu tetapi mengerut saat dia bertanya dengan kaget. Selanjutnya, tatapan orang-orang tua turun ke Raja Yong serempak. Siapa di dalam wilayah dinasti Darhan yang tidak tahu tentang klan Feng? Klan Feng adalah klan tangguh yang hanya kalah dengan keluarga kekaisaran di dinasti Darhan.
Seharusnya, bahkan keluarga kekaisaran dinasti Darhan tidak berani benar-benar berkonflik dengan klan Feng. Mungkin, dengan cadangan dan sumber daya tersembunyi keluarga kekaisaran, itu sudah cukup untuk memusnahkan klan Feng. Tetapi bahkan jika klan Feng dimusnahkan, keluarga kekaisaran pasti akan sangat terluka dalam prosesnya juga. Betapa mengerikannya klan Feng bisa diketahui dari ini. Justru karena inilah status klan Feng di dinasti Darhan sangat tinggi, dan bisa dikatakan di bawah satu dan di atas segalanya. Sekarang, seorang pria muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan sebenarnya tampaknya terkait dengan petinggi klan Feng. Ini menyebabkan mereka terkejut. Tepat, ini klan Feng. Raja Yong mengangguk ketika dihadapkan dengan pertanyaan orang tua itu. Sejauh yang dia ketahui, ini bukan rahasia lagi. Bahkan sampai-sampai selama petinggi dari berbagai kekuatan di dinasti Darhan berkumpul bersama, maka identitas orang itu dari klan Feng pasti akan terungkap, dan akan sulit untuk disembunyikan. Meskipun mereka sudah menebaknya, ketika mereka mendengar Raja Yong secara pribadi mengakuinya, para lelaki tua itu tidak bisa menahan nafas. Raja Yong, apakah Anda tahu orang mana dari petinggi klan Feng orang itu? Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapapun yang terkuat di klan Feng, dia adalah orang itu. Raja Yong berbicara perlahan. Pada saat yang sama ketika orang-orang tua tercengang, Raja Yong memanggil 8 jenius muda lainnya dari Kekaisaran Batu Kegelapan dan terbang bersama mereka. Hanya setelah sosok Raja Yong dan yang lainnya menghilang di cakrawala, para lelaki tua itu pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka semua tampak tergerak. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa tidak hanya seorang ahli muda yang muncul di Kekaisaran Batu Kegelapan, ahli muda itu bahkan terkait dengan tuan tertua dari klan Feng. Ini tidak sesederhana berhubungan, jika aku tidak salah. Wanita muda berpakaian merah yang diikuti oleh pihak tuan tertua klan Feng sebelumnya seharusnya adalah wanita muda yang menimbulkan banyak diskusi akhir-akhir ini, putri dari tuan sulung klan Feng, Tuan Wu Dao. Sepertinya putri Tuan Wu Dao sangat dekat dengan Duan Lingtian, mungkinkah mereka berdua? Pada saat yang sama seperti yang orang tua duga, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Sepertinya kita tidak hanya tidak bisa menyinggung Duan Lingtian, bahkan Kekaisaran Darkstone tidak bisa tersinggung di masa depan. Dalam waktu singkat, orang-orang tua itu memiliki pandangan yang sama. Duan Lingtian tentu saja tidak tahu semua ini. Saat ini, dia sudah kembali ke perkebunan klan Feng bersama Feng Wu Dao, Feng Tianwu, dan Penatua Kong, dan kembali ke perkebunan di dalam perkebunan. Nenek Su telah menyiapkan pesta mewah untuk makan malam mereka. Setelah mereka makan sampai kenyang, Penatua Kong memandang Duan Lingtian. Kakak Duan, Duan Lingtian memandang dengan rasa ingin tahu pada Penatua Kong, dan dia memiliki sedikit kebingungan di matanya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Penatua Kong. Suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya, pedang sepanjang 3 kaki yang benar-benar hitam pekat telah muncul di tangan Elder Kong, dan ada untaian kemilau berwarna hitam yang mengalir di sekitar bilahnya. Pedang roh kelas 4. Dengan sekali pandang, Duan Lingtian mengetahui tingkat pedang roh ini, dan pada saat yang sama, dia menebak alasan Penatua Kong menarik pedang roh ini, menyebabkan hatinya menjadi sedikit hangat. Saudara Duan, saya tahu bahwa Anda menggunakan pedang, selama kompetisi bela diri dinasti besok, Anda pasti akan bertemu dengan beberapa ahli muda dari dinasti Darhan yang memiliki senjata roh kelas 4. Jika Anda tidak memiliki senjata roh kelas 4, maka Anda akan dirugikan. Pedang roh kelas 4 ini adalah sesuatu yang saya minta kepada seorang teman lama untuk disempurnakan bertahun-tahun yang lalu, dan saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Saat Penatua Kong berbicara, dia menyerahkan pedang roh kelas 4 kepada Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian tidak mengulurkan tangannya untuk menerimanya, dan dia malah menggelengkan kepalanya. Elder Kong, simpanlah, aku tidak membutuhkan pedang roh kelas 4 ini. Saya tidak membutuhkannya. Sikap Duan Lingtian sangat jelas, dia tidak membutuhkan pedang roh kelas 4 ini. Saudara Duan, ini bukan waktunya untuk bersikap sopan sekarang, bagaimana dengan ini? Jika Anda benar-benar tidak ingin menyimpan pedang saya ini, maka ambillah saat saya meminjamkannya kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Penatua Kong berpikir bahwa Duan Lingtian tidak mau menerima hadiahnya, dan dia mundur selangkah dan menyarankan. Ketika dia melihat Duan Lingtian tetap acuh tak acuh, Feng Tianwu yang duduk di sisi Duan Lingtian tidak bisa menonton lebih lama lagi, dan dia juga membujuk. Kakak Duan, ambillah.
Ini adalah niat baik kakek Kong. Selain itu, seperti yang kakek Kong katakan, selama kompetisi bela diri dinasti besok, sebagian besar jenius muda dari dinasti Darhan pasti akan memiliki senjata roh kelas 4, kamu akan dirugikan jika tidak memiliki senjata roh kelas 4, senjata roh. Saat dia selesai berbicara, Feng Tianwu sendiri sedikit cemas. Ketika Feng Tianwu mulai membujuknya, sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum yang sedikit pahit. Setelah Feng Tianwu selesai berbicara, senyum pahit di sudut mulut Duan Lingtian semakin dalam. Tianwu, Penatua Kong, aku tahu kalian berdua memiliki niat baik, tapi aku benar-benar tidak membutuhkan pedang roh kelas 4 ini. Duan Lingtian berbicara tanpa daya. Di zaman ini, mengapa orang tidak mempercayai Anda ketika Anda mengatakan yang sebenarnya? Pedang roh kelas 4, itu hanya sisa miliknya, dan itu tidak berbeda dengan sampah baginya. Kalian semua bisa berhenti membujuknya, dalam hal kelas, pedang roh yang dimiliki Lingtian jauh lebih tinggi daripada pedang roh di tangan Elder Kong. Tepat ketika Feng Tianwu dan Penatua Kong tercengang, Feng Wudao berbicara, dan kata-katanya seolah-olah dia sangat jelas tentang kemampuan Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak bisa menahan napas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan pedang yang dia pukul dan muncul hanya sesaat selama fase pertama kompetisi bela diri dinasti hari ini benar-benar telah dilihat oleh Feng Wudao. Dalam hal kelas, itu bahkan lebih tinggi dari pedang roh ini. Kata-kata Feng Wudao menyebabkan Penatua Kong tidak bisa menahan napas, dan dia bergumam sambil melihat pedang hitam di tangannya. Bukankah itu berarti bahwa pedang roh yang dimiliki Duan Lingtian adalah pedang roh yang memiliki tingkat bahkan lebih tinggi dari tingkat 4? Mungkinkah itu pedang roh kelas 3? Ayah, maksudmu adalah pedang roh yang dimiliki kakak Duan adalah pedang roh kelas 3. Sementara itu, Feng Tianwu pulih dari keterkejutannya dan bertanya dengan suara gemetar. Bahkan baginya, senjata roh kelas 3 adalah keberadaan yang jauh di luar jangkauannya. Itu hanya karena pengrajin senjata kelas 3 tidak ada di dinasti Darhan, jadi sangat sulit untuk senjata roh kelas 3 muncul. Di dalam dinasti Darhan, hanya ada satu senjata roh kelas 3 yang diketahui, dan itu dimiliki oleh keluarga kekaisaran dinasti Darhan. Bahkan klan Feng tidak memiliki senjata roh kelas 3. Sekarang, dia mendengar bahwa Duan Lingtian memiliki senjata roh kelas 3, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ini adalah sesuatu yang harus kamu tanyakan padanya. Feng Wudao tidak menjawab secara langsung, dan malah menatap Duan Lingtian yang memiliki ekspresi tak berdaya. Kakak Duan, seketika, Feng Tianwu memandang Duan Lingtian. Kamu benar-benar memiliki pedang roh kelas 3. Ya, Duan Lingtian tidak menyangkalnya, dan dia tidak punya niat untuk menyangkalnya. Lagi pula, selama dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti, maka pedang roh kelas 3 yang dimilikinya cepat atau lambat akan terungkap. Mengeksposnya cepat atau lambat sebenarnya sama saja. Terlebih lagi, dia mempercayai orang-orang sebelum dia dan tidak takut bahwa mereka akan membangkitkan niat jahat karena senjata roh kelas 3 yang dimilikinya. Kakak Duan, bisakah kamu membiarkanku melihat pedang roh kelas 3-mu? Aku belum pernah melihat senjata roh kelas 3. Feng Tianwu sangat bersemangat sampai-sampai wajahnya yang cantik sedikit kemerahan, dan dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan penuh kerinduan. Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk dan tidak ragu sedikit pun untuk menarik pedang fleksibel Valet Myrtle miliknya. Pedang fleksibel Valet Myrtle ini naik ke peringkat senjata roh kelas 3 dengan bahan yang tersisa setelah dia membantu Zhang Shouyong memajukan labu senjata roh ke peringkat kelas 4. Sekarang, penampilan luar dari pedang fleksibel Valet Myrtle tidak berbeda dari sebelumnya, namun ada untaian kemilau berwarna ungu yang bergerak berirama di sekitar pedang, dan mereka adalah banyak ular kecil berwarna ungu yang tidak mau meninggalkan Valet Myrtle fleksibel. Pedang. Setelah Feng Tianwu menerima pedang fleksibel Valet Myrtle, dia dengan tidak sabar menuangkan energi asalnya ke dalam pedang. Suara mendesing. Seketika, energi surga dan bumi bergolak di atas Feng Tianwu, dan itu pertama kali diringkas menjadi 10 siluet naga bertanduk kuno sebelum memadatkan 7 siluet naga bertanduk kuno lainnya. Yang terakhir jelas dari amplifikasi pedang fleksibel Valet Myrtle. 70%. Amplifikasi 70%. Saat dia melihat 17 siluet naga bertanduk kuno di atasnya, wajah cantik Feng Tianwu tertutup oleh keterkejutan, dan dia sedikit kehilangan ketenangannya. Sepasang matanya yang seperti air musim gugur bahkan diliputi oleh untaian ketidakpercayaan. Amplifikasi 70%.
Sementara itu, Feng Wudao yang duduk di dekatnya, Penatua Kong, dan Nenek Su juga tercengang. Terutama Feng Wudao, meskipun dia sudah mengetahui bahwa pedang yang digunakan Duan Lingtian adalah pedang roh kelas 3 ketika Duan Lingtian bertarung hari ini, dia pikir itu adalah pedang roh kelas 3 biasa. Di dinasti Darhan, pedang roh kelas 3 biasa sudah mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pedang roh kelas 3 yang dimiliki Duan Lingtian sebenarnya adalah pedang roh kelas 3 yang berada di kelas atas di antara kelas atas. Berapa banyak pedang roh kelas 3 yang memberikan amplifikasi 70% yang ada di dunia ini? Kakak Duan, di mana kamu mendapatkan pedang roh kelas 3 ini? Feng Tianwu terkejut sampai-sampai tangannya yang memegang pedang gemetar. Jika saya mengatakan bahwa saya memperbaikinya sendiri, apakah Anda percaya? Duan Lingtian tersenyum ketika dia bertanya. Pada saat ini, dia tampak seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan tatapan Feng Wudao, Penatua Kong, dan Nenek Su yang sedikit terkejut. Kakak Duan, apakah yang kamu katakan itu benar? Ini benar-benar disempurnakan olehmu. Meskipun Feng Tianwu merasa itu sulit dipercaya, dia mengerti karakter Duan Lingtian dan tahu dia tidak akan berbicara omong kosong. Saya jamin. Duan Lingtian mengangkat bahu dan tersenyum ringan. Bab 675, memperbaiki senjata di hadirat semua orang. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Ketika dia melihat wajah cantik Feng Tianwu yang tak tertandingi mengungkapkan ekspresi kaget, Duan Lingtian berkata, Tianwu, jika kamu menginginkan senjata roh kelas 3, maka kakak Duan dapat memperbaikinya untukmu, tapi kakak Duan untuk sementara tidak melakukannya, memiliki bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki senjata roh kelas 3. Jadi saya ingin Anda menyediakannya sendiri. Kata-kata Duan Lingtian sangat santai, dan seolah-olah menyempurnakan senjata roh kelas 3 sama sekali bukan apa-apa baginya. Tentu saja, pada kenyataannya, menyempurnakan senjata roh kelas 3 memang bukan apa-apa bagi Duan Lingtian. Kakak Duan, kamu ingin membantuku memperbaiki senjata roh kelas 3. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, wajah cantik Feng Tianwu bercampur dengan sedikit kegembiraan dan ketidakpastian saat dia bertanya. Senjata roh kelas 3, belum lagi dia, bahkan ayahnya tidak memilikinya. Di seluruh klan Feng, tidak ada satupun senjata roh kelas 3. Sekarang dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh kelas 3. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Adapun masalah bahan, dia tidak peduli. Dengan sumber daya dan cadangan klan Feng, belum lagi bahan yang dibutuhkan untuk senjata roh tingkat 3, bahkan bahan yang dibutuhkan untuk senjata roh tingkat 2 mungkin bisa dikumpulkan. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Ayah, setelah dia mendapatkan konfirmasi Duan Lingtian, Feng Tianwu menatap Feng Wudao. Sementara itu, Feng Wudao pulih dari keterkejutannya juga, dia mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan putrinya yang berharga, dan dia melihat Duan Lingtian. Lingtian, bahan apa yang kamu butuhkan? Dengan mengangkat tangannya, kertas dan kuas muncul di tangan Duan Lingtian, dan dia menuliskan setumpuk bahan. Kamu membutuhkan begitu banyak bahan. Ketika dia melihat jumlah kata yang padat di atas kertas yang dilewati Duan Lingtian, Feng Wudao sedikit terkejut. Materi yang saya tulis di sana cukup untuk memperbaiki 4 senjata roh kelas 3 konvensional. Pada saat itu, Tianwu akan mendapatkan 1, Paman Feng akan mendapatkan 1, dan Penatua Kong dan Nenek Su akan mendapatkannya. Duan Lingtian perlahan menjelaskan. Alasan dia mengatakan konvensional adalah karena labu senjata roh milik Zhang Shouyong telah membayangi hati Duan Lingtian. Jumlah bahan yang dibutuhkan oleh labu senjata roh itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata roh biasa. Kamu juga ingin memperbaiki senjata roh kelas 3 untuk kita bertiga. Bahkan Feng Wudao yang telah melewati setengah hidupnya tidak bisa tidak terkejut oleh semangat Duan Lingtian saat ini. Awalnya, ketika dia mendengar Duan Lingtian ingin memperbaiki senjata roh kelas 3 sebelumnya, dia sudah sangat terkejut. Bagaimanapun, Duan Lingtian benar-benar terlalu muda. Bisakah pengrajin senjata kelas 3 yang begitu muda benar-benar muncul di dunia ini? Namun, pedang roh kelas 3 yang Duan Lingtian keluarkan dan keyakinan ekstrim yang Duan Lingtian ungkapkan secara tidak sengaja malah membuatnya menyadari bahwa Duan Lingtian seharusnya tidak membual. Jika Duan Lingtian membual, maka dia sama sekali tidak akan mengambil inisiatif untuk mengusulkan penyempurnaan senjata roh kelas 3 untuk putrinya yang berharga. Sekarang, Duan Lingtian tidak hanya berniat untuk memperbaiki senjata roh kelas 3 untuk putrinya,
dia bahkan bermaksud untuk memperbaiki satu untuk setiap orang yang hadir. Kakak Duan, kamu tidak bercanda, kan? Napas Penatua Kong menjadi sedikit cepat, dan dia bertanya dengan sedikit ragu. Di seluruh dinasti Darhan, pencapaiannya dalam Dao Prasasti dapat dianggap sebagai yang teratas, tetapi dalam penyempurnaan senjata Dao, dia benar-benar asing. Dia memiliki jaringan hubungan yang menjadi miliknya di dinasti Darhan, dan jaringan hubungannya mencakup beberapa pengrajin senjata kelas 4 dari dinasti Darhan. Tapi meski begitu, dia hanya memiliki beberapa senjata roh kelas 4. Belum lagi dia tidak berani memikirkan senjata roh kelas 3, bahkan untuk teman-teman pengrajin senjata kelas 4 itu adalah keberadaan yang jauh di luar jangkauan. Namun sekarang, seseorang ingin memperbaiki senjata roh kelas 3 untuknya. Yang terpenting, orang ini adalah Duan Lingtian. Keajaiban Duan Lingtian adalah sesuatu yang sangat dia pahami beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, Duan Lingtian telah banyak membimbingnya dalam Dao Prasasti, dan itu menyebabkan dia memperoleh manfaat yang besar. Pada saat itu, dia tahu bahwa pemuda ini tidak dapat diremehkan, karena meskipun Duan Lingtian masih muda, Duan Lingtian memiliki pencapaian dalam seni prasasti yang jauh melampaui dirinya. Pemuda seperti itu memiliki pencapaian yang jauh melampaui dia dalam Dao Prasasti telah menyebabkan dia sangat terkejut, dan dia merasa dia telah hidup lebih dari setengah hidupnya untuk apa-apa. Tapi sekarang, pemuda ini berkata bahwa dia bisa memperbaiki senjata roh kelas 3. Jika semua ini benar, bukankah itu berarti bahwa pencapaian pemuda ini dalam penyempurnaan senjata Dao juga dapat dikatakan luar biasa dan cukup untuk membuat orang-orang tua yang paling menonjol di Dao of penyempurnaan senjata di dinasti Darhan hingga memerah karena malu. Bahkan Penatua Kong tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, dia benar-benar merasa sedikit senang di dalam hatinya. Mungkin itu karena beberapa orang lain telah bergabung dengannya di kapal yang sama sekarang. Penatua Kong, mengapa saya menipu Anda? Ketika dihadapkan dengan pertanyaan Penatua Kong, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah bahan dikumpulkan, aku akan memperbaiki senjata roh kelas 3 untuk kalian semua. Penatua Kong, klan harus menyimpan bahan-bahan ini, lakukan perjalanan dan ambillah. Dengan mengangkat tangannya, Feng Wudao menyerahkan kertas yang berisi nama-nama bahan kepada Penatua Kong. Penatua Kong mengangguk dan menerima kertas itu sebelum pergi, sedangkan Duan Lingtian malah terus duduk di depan meja dan menikmati teh yang dibuat Nenek Su untuknya. Pada saat ini, hatinya sangat tenang. Tetapi pada saat ini, hanya Duan Lingtian yang mampu mempertahankan ketenangannya. Tidak peduli apakah itu Feng Wudao dan Feng Tianwu yang duduk di dekatnya, atau Nenek Su yang berdiri di dekatnya, ekspresi mereka berkedip-kedip tak tentu, dan mereka sesekali menatap pemuda berpakaian ungu yang diam-diam minum teh dan merasa mereka semakin tidak mampu untuk melihat melalui dia. Setelah setengah jam, Penatua Kong telah kembali, dan dia membawa kembali tumpukan materi yang telah ditulis Duan Lingtian. Seperti yang diharapkan dari klan besar yang hanya kalah dengan keluarga kekaisaran dinasti Darhan. Sumber daya dan cadangan klan Feng ini mengejutkan. Duan Lingtian sedikit terkejut di dalam hatinya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Penatua Kong hanya menggunakan setengah jam untuk menyiapkan begitu banyak materi. Karena materi telah tiba, Duan Lingtian bermaksud untuk mulai menyempurnakan senjata roh kelas 3. Pertama, Duan Lingtian mengatur tumpukan bahan yang ditarik Penatua Kong dari cincin tata ruangnya saat dia bertanya kepada Feng Tianwu, Feng Wudao, Penatua Kong, dan Nenek Su terutama tentang jenis senjata roh apa yang biasanya mereka gunakan. Ada banyak jenis senjata roh, seperti pedang roh, tombak roh, del. Kakak Duan, sempurnakan cambuk roh untukku. Wajah cantik Feng Tianwu bersemangat sampai-sampai menjadi sedikit kemerahan. Ketika dia mendengar kata-kata Feng Tianwu, Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat pemandangan indah ketika dia melihat Feng Tianwu untuk pertama kalinya di kota sarang Phoenix Kekaisaran Darkstone. Pada saat itu, di arena kompetisi pencarian pengantin pria, dia bertarung dengan Feng Tianwu tepat setelah mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dia masih ingat bahwa senjata Feng Tianwu saat itu adalah cambuk roh. Baik, Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk, dan kemudian dia mulai bersiap untuk memurnikan cambuk roh untuk Feng Tianwu. Cambuk roh bukanlah senjata roh khusus, dan bahan yang dibutuhkan olehnya tidak jauh berbeda dari pedang roh dan senjata roh. Mendesis, dengan mengangkat tangannya, seuntai api ungu muncul di telapak tangannya, dan jejak tembaga berkedip di sekitar api ungu. Api senjata tembaga ungu,
Murid Penatua Kong mengerut saat dia berteriak kaget. Sebagai master prasasti yang luar biasa dan ditambah dengan hubungannya yang sangat baik dengan beberapa pengrajin senjata kelas 4 dari dinasti Darhan, Penatua Kong memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap api senjata kelas tinggi. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa api senjata tembaga valet adalah api senjata kelas 3, dan hanya pengrajin senjata kelas 3 yang mampu memadatkannya. Pada saat ini, dia tidak meragukan identitas Duan Lingtian sebagai pengrajin senjata kelas 3 lagi. Sedangkan Feng Wudao di dekatnya mengungkapkan sedikit keheranan juga. Meskipun dia sudah siap secara mental sejak lama, ketika dia benar-benar melihat Duan Lingtian mengungkapkan api senjata kelas 3, dia masih tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari pria dalam takdir nona muda, dia benar-benar luar biasa. Nenek Su bergumam sambil berdiri di dekatnya. Suara Nenek Su tidak keras, namun orang mana yang hadir yang tidak memiliki kultivasi yang dalam dan pendengaran yang baik. Selain Duan Lingtian yang berkonsentrasi pada pemurnian, orang-orang yang tersisa dengan jelas mendengar gumaman Nenek Su. Wajah cantik Feng Tianwu memerah saat dia mengintip Duan Lingtian, dan dia tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat Duan Lingtian sepertinya tidak mendengar Nenek Su. Saat ini, detak jantungnya sangat cepat. Karena prediksi itu, dia memiliki perasaan aneh terhadap Duan Lingtian yang pernah mengalahkannya. Perasaan ini menarik jarak antara dia dan Duan Lingtian untuk semakin dekat. Pada saat ini, Duan Lingtian secara alami tidak menyadari tatapan bersalah Feng Tianwu yang sesekali menyapu seluruh tubuh dan jiwanya tenggelam dalam pemurnian pada saat ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kecepatan tangan Duan Lingtian bergerak semakin cepat, dan mereka tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang tak henti-hentinya saling bersilangan. Pada saat yang sama, tumpukan bahan di tangannya dengan cepat dilebur menjadi genangan cairan oleh api senjata kelas 3-nya, dan mereka tanpa henti bergolak di udara. Sungguh teknik penyempurnaan senjata yang ajaib. Penatua Kong tersentak dengan kekaguman. Meskipun ia dianggap sebagai orang luar dalam penyempurnaan senjata Dao, tetapi seperti kata pepatah, bahkan jika seseorang belum mencicipi dagingnya, ia telah melihat seekor binatang. Di masa lalu, Penatua Kong telah melihat 3 pengrajin senjata kelas 4 menyempurnakan senjata roh kelas 4. Tapi di matanya, teknik para perajin senjata itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan teknik pemuda berpakaian ungu di hadapannya. Mereka benar-benar tidak pada level yang sama. 2 jam kemudian, bentuk cambuk panjang perlahan terbentuk di antara tangan Duan Lingtian yang mengamuk dengan api senjata kelas 3. Sekarang, itu sudah pada saat terakhir, dan kurang dari 1 jam lagi untuk sepenuhnya berhasil disempurnakan. Saat ini, Duan Lingtian masih tetap terkonsentrasi saat dia melihat senjata roh yang terbentuk di tangannya, dan dia tampak seperti sedang berkonsentrasi menatap kekasihnya. Adegan ini menyebabkan perasaan Feng Tianwu melonjak sedikit. Itu masih pertama kalinya dia melihat Duan Lingtian memiliki penampilan yang begitu terkonsentrasi. Tidak dapat disangkal, penampilan Duan Lingtian saat ini sangat mempesona, dan itu benar-benar menarik perhatiannya. Bahkan sampai-sampai tanpa sadar dan diam-diam telah merebut hatinya. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan apa yang disebut prediksi, dan tidak lagi terkekang oleh prediksi, dan dia benar-benar jatuh cinta pada pria yang penuh pesona ini. Aduh, anak perempuan tidak bisa disimpan selamanya. Sebagai orang yang berpengalaman, Feng Wudao secara alami memperhatikan perubahan tatapan putrinya yang berharga, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya.